Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwah, kajian tafsir pagi ini adalah surat 6 Al-An'am ayat 141. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rummana mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa huwa dia alladzi yang ansya'a menumbuhkan jannatin berbagai kebun. Kata di sini kebun kurma katanya, ya, anggur katanya. Ma'rusyat yang dibuat merambat. Maksudnya jannat ini katanya tanam-tanaman, ya. Tanaman-tanaman ma'rusyat yang dibuat merambat. Ada solor-solornya, ya. Wa ghaira ma'rusyat, dan yang tidak ma'rusyat, tidak merambat. Jadi biasa ada batangnya, daun, terus buah. Tapi ada juga yang mencari pijakan, ya. Ya, seperti anggur itu kan harus ada brongsongnya gitu. Jadi dia terus ke atas. Seperti juga tanaman yang ada di kita yang yang diambil bunganya buat minum telang. Itu juga merambat kan? Nah, itu maksudnya gitu, ada solor-solornya. Ya, itu jadi Allah membuat ada yang begitu, ada yang enggak. Wan nakhla, dan kurma, wazar'a, dan tanam-tanaman seperti padi, ya. Zar'a itu adalah tanaman yang diambil untuk makanan pokok seperti gandum. Terus banyaklah padi, jagung, itu masuk kategori zar'a. Kalau bahasa Jawanya gaga gaga, ya. Ya. Mukhtalifan ukuluhu, yang berbeda-beda rasanya. Waz zaitun, dan zaitun. Nah, zaitun praktis tidak ada di sini, ya. Allah bersumpah dalam surat Tin, wattini waz zaitun. Demi tin, demi zaitun. Dua tanaman ini tidak akan berkumpul kecuali di satu tempat yang diberkahi. Itu adanya di Palestina, ya, yang menyampaikan tentang Isra Mi'raj, ya.
Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna, yang kami berkahi haulahu, daerah di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan ayat-ayat kami, innahu huwas samiul basir. Kemudian Allah bersumpah wattini wazzaitun, demi tin demi zaitun. Nah, dua tanaman ini manfaatnya sangat besar. Kita nggak kebagian nih. Nah, kulu min samarihi, makanlah buah-buahnya. Idza asmara, apabila berbuah, wa atu haqqahu, dan berikan haknya. Yauma hasadi, pada hari panennya. Wala tusrifu, janganlah kalian melampaui batas. Innahu, sesungguhnya Allah, la yuhibbul musrifin, tidak menyukai orang-orang yang musrif, yang melampaui batas. Apa maksud dari tafsir ini? Qala Ar-Razi, i'lam anna ta'ala ja'ala madara hadzal kitab syarif ala taqdiri tauhid wan nubuwah wal ma'ad wa itsbatil qada wal qadar. Wa anna ta'ala balagha fi taqriri hadhil usul wa antal kalam ila syarhi ahwali su'ada wal ashqiya. Tsumma taqal minhu ila tahjini tariqati man ankaral ba'tsa wal qiyamah. Tsumma atba'ahu bi qiyati aqwalihim wa kalimatihim al fasidat fi masalih arba'ah. Nah, jadi kata Ar-Razi, Allah menggiring banyak sekali tanda-tanda kebesarannya di dunia ini, di muka bumi ini, ya, dimulai dari tanam-tanaman, hewan, kemarin sudah disebut ya, hewan-hewan. Kali ini akan menyebut tanam-tanaman. Nah, ini menjadi bukti bahwa Rasulullah sebagai tokoh yang diturunkan wahyu berarti dapat informasinya dari Allah. Ya, artinya dari mana beliau mendapat pengetahuan sedemikian ilmiah? Padahal beliau sendiri tidak sekolah, kalau bukan dari pencipta alam semesta. Nah, ini kita diminta untuk menyelidiki nih, terutama ahli botani, ya, nah, IPB. Banyak di sana diteliti, ya. Wa'lam anna qad sabaqa dzikru hadzal dalil fi hadhihi surah wa huwa alladzi anzala minas sama. Ya, Allah banyak mengundang kita untuk memperhatikan kejadian alam. Dialah yang telah menurunkan air dari langit, lalu ditumbuhkannya segala sesuatu, yang hijau-hijauan, yang bertumpuk-tumpuk dan sebagainya. Ini surat ayat 99 ya katanya. Ini sudah dilewat. Fal ayatul mutaqaddimah dzakara ta'ala fiha khamsatu anwa. Maka pada ayat ini Allah menyebutkan 5 hal. Pertama, az-zar', yaitu tanam-tanaman yang diambil untuk makanan pokok. Yang kedua, an-nakhl, kurma. Wa jannatin min a'nab, dan kebun anggur. Kemudian zaitun dan delima. Wa fi hadhil ayat allati nahnu fi tafsirha dzakara hadhil khamsa bi ayaniha lakin ala khilafi dzalika tartib. Li'annahu dzakara al-inab tsumma nakhla. Pada ayat ini Allah menyebutkan inab, ya, nakhla, jadi ada anggur, ada korma, kemudian tanam-tanaman yang menjadi bahan makanan pokok, kemudian zaitun, rumman. Lalu Allah sebut mustabihan wa ghaira mutasyabih. Serupa, ada yang serupa tapi tidak sama. Serupa bentuknya tapi tidak sama rasanya. Ya, itu banyak sekali. Mungkin kalau dihitung-hitung yang keanekaragaman hayati termasuk Indonesia, ya, bahkan ada yang khas, ya, binatang atau tanaman yang khusus ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Tapi yang jelas dipastikan negara kita itu sangat subur. Hampir semua tanaman ada. Cuma kok ya gandum nggak ada. Kan dalam Quran juga ada fashhadu
bi anna muslimun. Saksikanlah aku ini orang Islam, bangga dengan muslim. Kita nggak bangga. Kita lanjutkan. Fa amara ta'ala hunaka binazar fi ahwaliha. Maka Allah menyuruh kita untuk nazar. Unzuru ila samari. Lihatlah buahnya. Proses pembuahannya itu. Sehingga bisa ya berbuah maksimal. Penelitiannya kurang. Ada teman saya pimpinan pondok Darul Hufat itu juga meneliti ini apa? Dia juga produksi apa? Pepaya. Ya. Sehingga pepayanya itu di pasar itu favorit. Kalau buatan dia itu, diproduksi dari dia, favorit. Memang saya juga sering dibagi, manis sekali. Nah, karena dia sarjana, dia yang mengkoordinir petani-petani. Dia udah nggak punya lahan lagi, jadi nggak terlalu ke lahan, tapi kepada orang. Petani-petani dididik sama dia. Nanti setelah panen, kemana pasarnya gitu, ditentukan. Jadi jangan sampai harganya turun. Nah itu, kita kurang dalam hal itu. Sehingga petani ini nasibnya kurang terangkat. Ya, ketika dia panen, harga terjun. Tuh. Contohnya ya komoditas dapur lah. Kadang-kadang cabai bisa harganya 100 lebih. Gitu kan. Padahal kalau kita tanam cabai semuanya, nggak butuh cabai lagi. Ya sebenarnya begitu. Tapi lahan-lahan kita itu tidak produktif. Katakanlah itulah daun telang. Ya apa bunganya. Bunga telang. Kita mungkin lihat sepintas biasa-biasa saja. Tapi kalau Anda ngecek di internet ya, di marketplace, mahal harganya tuh. Nah, kita kalau bisa dikemas, terus ada deskripsinya di situ, asal muasal apa, bla bla bla, itu produksi massal sangat bagus sekali. Karena Indonesia ini masih kurang. Jadi ada daerah tertentu yang memang cocok. Cilegon ini cocok pertama untuk kangkung. Saya lihat itu, khas. Yang kedua emping. Tidak ada emping yang lebih baik melebihi Cilegon. Tapi ini kurang mendapat penanganan, sehingga petani emping ini males. Pohon ditebang udah nggak tanam lagi, habis sudah. Dulu ada duren mana tuh? Mancak. Coba sekarang Anda ke Mancak, udah praktis nggak ada. Pada kemana? Males sih. Nah ini harusnya diberikan insentif ya. Kalau di luar negeri itu petani-petani dapat insentif. Antara lain pupuknya disubsidi. Nah, gitu kan? Pupuknya ini disubsidi harusnya. Wa dzalika tambihun ala anal amra bil istidlal biha ala sani al hakim muqaddam alal izni bil intifa biha. Ini menjadikan dalil, kata tafsir mufasir, bahwa kita jangan menjadi konsumen saja gitu. Mestinya kita melakukan penelitian, tapi yang kita lakukan adalah hanya menjadi konsumen saja. Hanya menjadi penikmat saja, bukan menjadi produsen. Kita teliti tanaman itu. Jangan sampai tanaman itu hanya sebatas pada generasi kita. Generasi berikutnya nggak menikmati. Ya itu ya. Jadi kalau kita jalan-jalan tuh, wah Indonesia itu sangat penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Nah, itu kalau Anda mau penikmat durian itu, ada satu kampung yang mau melintas ke Purwokerto itu namanya Kemeranjen. Saya datang berapa kali ke sana. Ya, dia bisa punya khas durian Kemeranjen itu namanya bawor. Ya, bawor itu. Bijinya kecil, dagingnya banyaknya bukan main. Bijinya bisa cuma satu kuku sih. Tapi dagingnya besar. Nah, itu kalau lagi musim murah. Karena di kanan kiri. Nah, tapi nggak setiap saat ada.
Ya, dan itu sangat laris. Mungkin nggak sampai ke sini karena daerah sana udah habis. Di Lampung juga saya dapati jeruk. Cuma jeruknya itu penampakannya nggak bagus karena kulitnya itu totol-totol. Jadi kalau dipegang kotor. Kalau dipegang jeruknya itu kotor tangan kita ini. Ada totol-totol hitam. Tapi jangan ditanya rasanya. Nah itu juga malas dikembangkan. Nggak tahu kenapa ini orang pada. Ya, nah itu. Jadi wadzalika tambi menjadi peringatan buat kita, diminta kita memberikan perhatian yang cukup pada pertanian. Karena pertanian ini kan memang bahan pakan kita, kan? La anal amru bi istilahnya ala sanil hakim ini akan menunjukkan betapa besar ya penciptanya gitu. Jadi dengan mengamati tanaman-tanaman ini kita akan mendapat dalil penciptanya itu sangat luar biasa. Kalau kita berhasil ya, di daerah Bogor itu ada namanya Cidaun. Saya pernah hadir juga di situ. Satu kampung itu menjadi petani gurami. Tapi mereka punya persatuan. Jadi ada yang khusus telurnya aja, jual telurnya aja. Ada yang ya umurnya sekian, ada yang udah siap konsumsi. Jadi mereka berbagi, nggak semuanya berebut. Diatur, Anda bagian apa. Jadi kalau orang datang ke kampung itu, mau beli bibit, sana, blok berapa. Yang saya mau langsung konsumsi, ada sebelah sana. Ukuran berat berapa kilo. Jadi sepanjang kita masuk ke rumah itu kanan kiri itu balongnya itu ya gurami semua. Ya itu mestinya kita begitu. Nah, ini apa istilahnya kreatifnya. Di Malang juga ada tempat kumuh. RW-nya berpikir bagaimana supaya warga ini maju. Maka dibuat kampung wisata. Mereka wajib setiap warga menanam pohon tertentu yang beda-beda, yang bagus-bagus gitu. Nah, kalau perlu dikembangkan. Memang ada ahli di sana. Udah gitu rumahnya harus warnanya beda-beda. Tapi ada keputusannya, kamu hijau, kamu biru, sehingga disebutlah kampung warna-warni. Nah, itu di Malang. Ini kreativitas. Qala Ibnu Arabi wa wasfuha bi anna mutasyabihat wa ghairu mutasyabih yani anna minha ma yatasyabah fi dzahir. Kata Ibnu Arabi, maksud ayat ini yang mutasyabih serupa dan tidak serupa. Artinya ada yang serupa penampakannya. Wa yukhalifu fil batin, tapi dalamnya berbeda. Ya, walaupun tampakannya berbeda, sama tapi dalamnya berbeda. Di Indonesia juga ada duren yang durinya nggak tajam, jadi dipegangnya lunak. Ada begitulah, macam-macam. Ya, jadi memang kalau kita jalan-jalan itu akan mengenal banyak sekali keanekaragaman hayati. Nah, iya. Karena kalau kita ingin mendapat kesimpulan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betapa indahnya Indonesia. Jadi harus kita jaga. Ahaduhuma, ada yang yashtabi fil laun. Warnanya mirip, tapi rasanya beda. Nah, warnanya mirip, tapi rasanya berbeda. Nah, ini harus dikembangkan bibit-bibit unggul ya. Tapi itulah, setahu saya, fakultas pertanian itu fakultas yang paling jarang mahasiswanya, males. Karena memang tamat dari sana nggak begitu laku. Ya, harus terjun menekuni sawah, menekuni pertanian, rada kurang. Tapi kalau cermat sebenarnya, pasarannya itu sangat memungkinkan gitu. Prospeknya gitu, indah sekali. Ahaduma alamin minhu subhanahu wa ta'ala. Jadi semua itu merupakan dua dalil ketika kita mengamati pertanian, ya,
kita akan mendapat kesimpulan betapa besar anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita penikmat keindahannya. Wa nikmatul lati hayya 'alaha wa hiya falau syaa rabbuna id khalaqna ahya'an la yakhluqu lana ghidaan. Kalau Allah mau, Allah akan persulit kita. Allah membuat kita hidup tapi tidak diberi bahan makanan. Susah jadinya. Au id khalaqahu ala yakuna jamil manzar tayyibul mat'am, atau dibuat tanamannya itu enak dimakan tapi penampilannya buruk. Ya, tampilannya jelek. Au id khalaqau kadzalika ala yakuna sahilal jani, atau ada buah yang dipanennya susah, lama, membutuhkan waktu yang panjang. Bisa saja begitu. Ya. Falam yakun alai ayaf ala dzalika, tapi Allah tidak melakukan itu. Allah membuat tanam-tanaman mudah dipetik, mudah dipanen. Kalau kita mau, ya, itu jadi bisa menguasai pasar. Saya aja lagi ngintip-ngintip saudara saya yang bukan muslim, dia mulai meneliti tanam-tanaman. Bagaimana kita bisa mengendalikan harga, ya, sementara petani tidak dirugikan, sehingga dia membuat aplikasi yang berbasis teknologi. Jadi kalau padi itu akan muatannya itu, kontennya itu kapan kita perlu menanam padi, harga padi, begitu terus. Tapi sampai sekarang belum jadi. Menarik itu gagasan dia. Ya, sebab pangan ini, ya, menjadi andalan kita. Bagaimana kita bisa merdeka, ya, artinya kemandirian pangan. Dalil yang kedua, alal qudrah fi ayakunal ma'alladzi min sya'ni rusub. Air yang biasanya itu menyerap ke bawah, yas'adu bi qadrat wahil qadir al min asfali syajar ila a'aliha. Kadang-kadang ada air yang bisa naik ke atas. Ya, seperti kita bisa dapat air di pohon kelapa. Ada air di sana. Padahal biasanya air kan menurun kan? Tapi kita bisa dapat di sana. Begitu juga orang-orang yang terjebak di hutan belantara, dia bisa dapat minum di dalam bambu tertentu kan. Nah, itu di dalamnya tuh airnya steril, jadi dia bisa minum dari situ. Kalau dia harus nyari-nyari sumber air, mungkin nggak ada sungai, jauh, ya. Itu seperti saya lihat itu di Bandung, di bawah gunung gede, ya, itu aliran air sangat deras. Itu dimanfaatkan oleh PDAM sana itu untuk sumber air. Wah, berarti itu cuma modal pipa doang. Cuma modal pipa. Tapi persoalannya kenapa penduduk Bandung ini mendapatkan air bersih kok susah banget. Heran saya. Padahal sumber air banyak. Ya, jadi nggak seperti kita. Jadi aliran PDAM-nya itu dijadwal hari apa gitu, kan susah itu. Jadi nggak setiap ini. Kalau kita sih memang nggak dijadwal kan, itu karena hanya penumpukan saja. Di waktu tertentu banyak yang pakai, jadi kecil gitu kan. Kalau kita begitu, bukan dari sana dipampet. Kalau dia nggak digilir, daerah sana hari ini. Di Bandung loh, dataran tinggi, yang sumber airnya melimpah. Nah, ini berarti pengelolaannya kurang. Ya. Nah, itulah dalil dari ayat-ayat yang barusan kita baca. Jadi Allah meminta kita perhatikanlah, ya, keanekaragaman hayati. Nah, sebab dengan perhatian terhadap keanekaragaman hayati, ini akan mendapat kesimpulan betapa besar penciptanya. Penciptanya sangat luar biasa gitu kan. Sehingga ketika kita sadar penciptanya luar biasa, maka kita tidak ada cara lain tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tafsir dari ayat 141.
Ini kalau dibaca masih panjang benar. Uraian-uraian dari ulama yang mengetuk hati kita supaya memberikan perhatian lebih pada tanaman. Nah ini, ya. Jadi insya Allah kita kalau betul-betul mentaati ini, kita akan mendapat kemandirian pangan. Ya, di zaman dulu kan presiden selalu memberi contoh panen raya. Sekarang udah nggak ada lagi ya. Kerawang sebagai lumbung Jawa Barat, mana sekarang? Malah jadi pabrik. Ya, jadi memang harus diblok-blok itu. Harus diblok ini sini, ini tempat. Kalau enggak nanti kita kurang pangan. Hidup lah pangannya nggak ada. Gimana? Nah, kita lanjutkan dengan hadis. Jadi kalau kita taati ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah, insya Allah kita hidup itu akan berimbang harmoni sebenarnya. Kita akan menjadi pengelola alam yang sukses. Ya, tidak egois memperhatikan hidup kita, tapi tanaman-tanaman yang menjadi bahan pangan kita biarkan. Praktisnya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ikhbarin Nabi bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Bab kabar Nabi terhadap ya kejadian yang sedang, yang sudah, sedang dan yang akan datang. Jadi kalau kita pelajari hadis Nabi ini, maka akan sampai pada kesimpulan isinya itu informasi. Ya, informasi tentang apa? Aturan dan ukuran serta berita-berita lain yang sudah, sedang dan akan datang. An Hudzaifah qala qama fi ma Rasulil maqaman mataraka syai'an yakunu fi maqami dzalika ila qiyamis saah ila haddatsa bihi. Ini sudah ya? Sudah perasaan. Sampai ya terakhir yang ditanyakan. Abi Dzar mengatakan Rasulullah meninggalkan berita pada kami, tidak ada seekor burung yang terbang di angkasa kecuali kami tahu. Nah, kemarin sempat ditanyakan, apa ini terbukti? Ya kan? Pernah ditanyakan, kenapa tidak ada berita tentang transplantasi anggota organ tubuh? Kenapa tidak ada informasi tentang donor darah? Ya, zaman-zaman modern itulah. Karena kita berpegang ketat pada masa lalu, para ulama mengatakan informasi yang dulu di zaman Rasulullah tidak ada, sekarang ada dan perlu ijtihad, itu termasuk fikul waqi. Dinamai fikul waqi. Nah, karena kita telinga kita masih asing, kita langsung menuturkan sesat tadi begitu. Sesat itu. Padahal yang dulu itu belum digarap. Contohnya donor darah. Donor darah, laki-laki pindah ke perempuan, darahnya boleh enggak? Terus perbedaan agama. Yang muslim mendonorkan ke kafir, begitu juga sebaliknya. Bolehkah? Nah, ini kan belum dibahas. Ya. Nah, ini menurut pengetahuan Abu Dzar, tidak ada seekor burung yang terbang di angkasa, melainkan ada tulisannya. Ini waktu di zaman Abu Dzar hidup. Zaman sahabat, kan yang ngomong ini Abu Dzar. Nah, coba kalau Abu Dzar yang sudah wafat itu, sahabat Nabi, ditakdirkan oleh Allah, dibangunkan lagi, lalu menyaksikan sekarang nih. Mungkin dia nggak jadi ngomong begini. Ya, waktu itu Rasulullah memberikan pengetahuan itu sangat lengkap tentang tanaman, tentang flora, fauna, terus tentang planet, semuanya. Ya, jadi mendadak mereka menjadi pinter. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, banyak tahu. Nah, tapi kalau dihadapkan zaman sekarang, banyak yang dulu nggak ada, sekarang ada. Ya kan? Teknologi apa? Sehingga manusia yang pintar sekarang mengaku akhirnya, Tuhan sudah mati. Karena dia dengan akal pikirannya itu dia kira bisa mengatasi semuanya. Semuanya itu
Hampir semuanya, Pak. Jadi penderitaan itu bisa diringankan. Dari babu kulli alim yus'alu an ilmi yaumal qiyamah. Bab setiap alim, orang yang berilmu akan dimintai tanggung jawabnya tentang ilmunya di hari kiamat. Dari Abi Barzah al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afna. Tidak bergeser dua kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum dia bisa menjawab pertanyaan. Pertama, umur yang Allah berikan dipakai untuk apa? Ini berlaku buat kita semua. Jangan enak-enakan, ambekan ya. Jangan enak-enakan bernafas, makan enak, tidur ngorok. Sampean kita semua, maksudnya saya juga akan ditanya. Apa saja? Dikemanakan umurmu itu? Aku beri umur, dipakai untuk apa? Nah, kita harus dulu. Ini bang soal namanya. Ya, dari Rasulullah memberikan bang soal. Kita harus jawab dulu. Yang kedua, an ilmihi fima fa'al. Ilmu yang aku berikan, bagaimana sikapmu terhadap ilmu? Apakah sudah diajarkan? Sudah disebarkan pada semua orang? Ya, menyangkut ini banyak yang distorsi. Terus terang aja. Dari sananya A dibilang B. Dari sananya B dibilang C. Kalau saya berusaha konsekuen, saudara. Walaupun mungkin di telinga saudara sakit. Saya juga sakit sama. Kalau ketentuannya begitu, kita nggak begitu, ya kita berusaha. Kadang-kadang nggak bisa kita jalankan. Ya, seperti hukum potong tangan, hukum pidana Islam. Kan kita hanya nyawang aja. Karena ini membutuhkan kesepakatan. Ya kan? Nah, yang kita bisa jalankan sekarang apa? Yaitu yang penting menjadi pribadi yang jujur. Nah, untuk jujur ini nggak bisa. Kadang-kadang dituntut nggak jujur. Jadi akan ditanya, umurmu dipakai apa? Ilmumu untuk apa? Terus yang ketiga, hartamu. Harta ini ada banyak pertanyaannya. Dari mana sumbernya? Dari mana? Diposting kemana? Nah, jadi kalau harta ini dapatnya dari mana, diarahkan kemana, inputnya apa, outputnya apa, kalau harta. Kemudian yang keempat, tentang tubuhnya, anjismihi fima ablah, dipakai untuk apa? Kan buat ngegoes. Oh, good. Untuk nongkrong-nongkrong, mancing. Wah, ngapain butuh waktu panjang, kan di dekatnya ada pasar ikan. Saya kagum sama orang mancing itu. Mancing itu nggak bisa maju. Udah jelas itu. Kalau maju pasti kecemplung. Tapi yang saya heran, kadang saya lewat malam, nggak ada penerangan. Kok mereka bisa tahan duduk-duduk di situ? Menurut saya, jangankan di situ, di rumah aja pasti kan banyak nyamuk. Di situ kan genangan gitu. Tapi mereka tahan, ngobrol gitu. Nggak ada lampu. Ya Allah, khusyuk amat ya orang ini. Artinya energinya ini kalau dipakai untuk akhirat, ya bernilai, ya memang ada mancing, saya nggak mengatakan salah. Semua orang kelak tidak akan bergeser, maksudnya ke acara berikutnya, kan dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu kan. Nanti di akhirat tuh nggak langsung bablas begitu kan. Tapi ada juga, yaitu mereka yang syahid itu akan berjalan secepat kilat. Tapi ada yang dari marhala ke marhala, dari sini sidang dulu. Nah, ini tidak akan geser beralih ke yang lain sebelum lulus dari 4 pertanyaan tadi. Yang pertama kali ditanya sholat ya. Nah, nanti ke meja berikutnya ditanya ini 4 hal. Umurmu untuk apa? Ilmumu untuk apa? Hartamu untuk apa? Tubuhmu dikemanakan? Nah, semoga kita lulus ya. Dari Mu'adz bin Jabal qala, sebentar lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'i khisal. Sama beritanya kayak tadi.
Mu'adz bin Jabal menyampaikan, Rasulullah bersabda, tidak bergeser dua kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum dia bisa menjawab 4 hal. Pertama, umurnya dipakai untuk apa? Yang kedua, masa mudanya. Nah, kalau ini masa mudanya. Fima abla. Dianukan untuk apa? Digunakan untuk apa? Ya mirip umur ya. Yang ketiga, malihi, hartanya. Kalau harta ditanya 2, dari mana ke mana? Input dan outputnya. Kamu mendapat dari usaha yang halal apa enggak? Nah, setelah itu diposting untuk yang halal apa enggak? Ya. Dalam Islam, membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak manfaat, itu haram hukumnya. Contohnya, membeli petasan. Untuk apa tuh petasan? Coba Bapak tanya. Apa guna petasan? Maksudnya, kalau memberi air minum kan hausnya hilang. Petasan itu apa? Coba diskusikan masing-masing. Biar orang kaget. Kan nggak boleh. Kalau dia pas jantungan gimana? Apa mau ganti? Mengganggu orang. Supaya orang tertawa. Kan nggak boleh itu. Semua alasan-alasan orang menyalakan petasan, itu semuanya tercela. Nggak ada untuk orang supaya giat belajarnya, Pak. Gitu. Ya kaget jadi giat belajar. Nggak ada. Nah itu. Dalam Islam itu begitu. Jadi menggunakan harta diatur. Jadi dapatnya diatur, mempostingnya diatur. Nggak boleh sembarangan. Jadi kalau untuk membiayai kejahatan, haram hukumnya. Membiayai kebaikan, dapat pahala. Ya, jadi tentang harta ditanya 2. Terus tentang ilmunya, dipakai untuk apa? Lah ini yang ngeri. Ya, makanya kepada semua orang, ilmu harus disampaikan, tidak boleh didiskon, tidak boleh dikorting. Sampaikan semua, telen. Enak nggak enak? Mungkin kedengarannya menyakitkan. Yang dari sana datang 2, katakan 2. Sana datang 3, katakan 3. Yang kesepakatan, katakan kesepakatan. Demikianlah kajian pagi ini. Materi hadis, Quran dan hadis. Susunan ini masih diambil, dipetik dari sana-sini. Pertama, yang saya pertanyakan ini, yang hampir jarang dijawab oleh setiap kajian. Mengapa atau titik mana yang menjadikan inspirasi dibuat 1 Muharram tanggal 1 bulan 1 tahun 1? Momen apa? Sebab dalam surat An-Najm kan Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. Kalau dalam bahasa balaghah, bukan ucapan saja, tapi gerakan Rasul. Tindakan Rasul bukan kayak kita. Kalau kita kan ngawag. Ya. Artinya kita melangkahkan kaki kemana? Mau apa? Enggak, nganggur aja ini. Begitu. Rasulullah bukan dari pengangguran. Pasti yang dia lakukan, tindakannya itu ada hikmah, ada sebabnya. Pernah Aisyah juga mendeteksi kepergian Rasul setelah beliau pulang dari masjid, masuk ke kamarnya mindik-mindik. Aisyah udah curiga, mungkin ada kepentingan pribadi. Ya. Apakah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah berasal dari kepentingan pribadi? Nah ini yang diteliti oleh banyak orang. Kalau menurut ayat tadi itu tidak ada. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah, baik itu ucapan atau kelakuan, tindakan, itu pasti semuanya berdasarkan firman Allah. Nah itu ayatnya tadi, surat An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak mengucapkan, memang bahasanya yantiq. Tapi yantiq itu kan bukan sekedar ucapan. Ucapan itu kan ada perwakilan dari tubuh kan. Sehingga Rasulullah suatu malam mindik-mindik,
menimbulkan kecurigaan dari Aisyah karena beliau juga sendalnya diangkat, sendalnya nggak dipakai supaya tidak menimbulkan suara. Lalu beliau berlalu aja keluar dari rumahnya. Nah ini menyebabkan Aisyah penasaran, diikuti. Ternyata beliau ke kuburan Baqi ya, ke Baqi. Aisyah mengamati dari jauh, dia lihat mulut Rasulullah ini seperti orang bicara. Jadi dia nggak terlalu dekat karena memang Aisyah ini sekedar menyelidik. Sebelum Rasulullah pulang, beliau sudah duluan masuk ke kamar. Saat Rasulullah masuk ke kamar, beliau menegur Aisyah, "Aku tahu apa yang kamu lakukan." Jadi ketahuan. "Aisyah, saya tidak berbuat seperti biasanya karena aku lihat kamu sudah tidur, kamu sudah berbaring, saya tidak mengganggumu. Lalu saya pergi ke Baqi itu karena pada sholat Isya itu saya didatangi Jibril untuk mendoakan di Baqi untuk teman-teman yang sudah syahid." Begitu alasan Rasulullah. Jadi semuanya itu adalah ada hikmahnya. Nah ini yang menjadi pertanyaan, momen apa yang dipilih untuk menjadi tanggal 1, bulan 1, tahun 1. Nah yang jatuh hari ini kan. Awal Muharram. Muharram itu kan bulan pertama. Tanggal 1, berarti tanggal 1, bulan 1, tahun 1. Rasulullah menginjakan kaki ada di Kuba setelah beliau hijrah, itu 12 Rabiul Awal. Berarti bukan Muharram. Berarti Muharram kan mundur lagi. Ini menjadi pertanyaan, apakah Rasulullah keluar dari rumahnya 1 Muharram? Sebab dari tanggal 1 bulan 1 sampai ke 12 Rabiul Awal berapa hari itu? Muharram 30, katakanlah 30 aja rata. Safar 30, Rabiul Awal 12, 72 hari, terlalu lama. Maka kurang lebih perjalanan dari Mekah ke Madinah itu kurang lebih sebulan. Atau kurang dari sebulan. Maka diprediksi 1 Muharram tanggal 1 bulan 1 tahun 1 itu adalah momen Rasulullah berbaiat, yaitu Baiatul Aqabah. Baiatul Aqabah. Jadi waktu musim haji banyak orang Madinah yang datang ke Mekah. Memang Mekah ini kan sudah dikenal sebelum Rasulullah menyampaikan manasik ya. Jadi ada beberapa pemuda yang datang dari Madinah, kemudian setelah selesai haji itu bertemu dengan Rasulullah. Dipastikan pertemuan itu terjadi di akhir bulan haji. Tuh. Berarti 1 Muharram tanggal 1 bulan 1 bulan tahun 1 itu kejadiannya adalah sumpah setia. Nah ini sehingga menginspirasi bahwa 1 Muharram itu adalah awal kebangkitan. Awal kebangkitan Islam ya, umat Islam, sehingga berubah dari tatanan jahiliyah menjadi tatanan Islam. Artinya beradab lah. Yang tadinya tidak beradab, biadab menjadi beradab. Nah, ini dimulai dari itu hijrah Rasulullah. Maka dimasukkan 1 Muharram itu bagian dari Ashhurul Hurum. Ya. Kita ada beberapa dalilnya sih. Kalau kita boleh ya kuat, lakukanlah puasa di 10 hari. Dan diperbanyak amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang baik. Wabil khusus yaitu di hari ke-9 dan ke-10. Tanggal 1-nya jatuh hari ini. Berarti 8 hari lagi ya. Tanggal 9 itu berarti hari apa itu? Sekarang Rabu, Kamis dan Jumat.
Jadi orang Yahudi pun sudah membiasakan puasa Asyura. Maka kita diminta untuk jangan mengkhususkan satu saja, Asyura. Nah, kita kan memang diminta untuk tampil beda. Jadi mereka memperingati Asyura. Nggak tahu berkaitan dengan Musa lah. Nabi Musa apa itu karena terselamatkannya Bani Israel, ya, tanggal Muharram, sehingga dihormati sebagai Asyura. Kita diminta kalau nggak tanggal 9-10, kalau nggak 10-11. Jadi jangan menyendiri. Oh, begitu. Nah, nanti akan ada dalil-dalil lain. Saya kebetulan nggak bawa. Jadi lagi saya rangkuman, ya. Tapi itu satu hal dari sisi tadi itu. Tanggal 1, bulan 1, tahun 1. Ada seorang dokter mengatakan ini kebetulan saja. Saya marah itu. Nggak bisa kebetulan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Rasulullah setelah begitu banyak tekanan, sahabat minta kepada Rasul, pindah yuk. Belum diizinkan. Begitu jawab beliau. Berarti itu tindakan beliau itu semua skenario-nya itu Allah. Bukan seenaknya. Saya belum diizinkan, karena itu beliau hijrah dulu ke Taif. Karena belum diizinkan ke Madinah. Nah, di Madinah itu setelah ada mufakatan. Mereka akan membela hidup atau mati. Beberapa pemuda datang pada Rasulullah. Nah, sehingga begitu datang ke Madinah, disambut dengan itu nyanyian. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Itu nyanyian orang Madinah. Beda saat beliau datang di Taif. Belum ada nego. Ya, alih-alih mendapat dukungan, malah ditimpukin tuh sampai berdarah. Di Taif. Sampai-sampai batu yang mau dianukan ke tubuh Rasulullah sampai sekarang masih ada. Jadi batunya pas di lembah begini nih, kayak mau turun gitu. Sampai sekarang. Batunya itu, batu yang pernah mau diniatkan untuk dijatuhkan menimpa Rasulullah itu, sampai sekarang masih ada di Taif. Nah, itulah kurang lebih. Secara lengkapnya saya perlu dalil-dalil. Demikian kajian pagi ini, semoga menginspirasi, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda buat kita, menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta Allah berkenan memberikan masa depan yang cerah buat putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.